Karena Taman Eden. Kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Dia menciptakan Adam dan Hawa di hari yang ketujuh setelah semuanya Hari sudah baik. ke-6. Hari keenam. Jadi setelah Adam dan Hawa berbuat tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, perintah Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Pertanyaan Betul. saya, anakku, menurut saya pribadi ya, Taman Eden kan ada di bumi ini, tapi Memang di ketika bumi ini. pedang api itu menghalau setelah diusir Adam dan Hawa, sehingga manusia tidak bisa melihat Taman Eden itu. Yang jadi pertanyaan saya, ada pemikiran orang-orang eh, yang mengatakan bahwa Taman Eden itu tidak ada di muka bumi ini, dia ada di sorga. Jadi Salah. menurut Naelia bagaimana ya? Sorga itu dalam bahasa Yunani adalah Uranos atau Uranon. Dalam bahasa Ibrani itu Samayim, yang artinya itu langit. Gimana mungkin taman ada di langit? Ya, jadi kalau dikatakan Eden tuh di langit sana, gimana pohon bisa tumbuh di langit? Gimana pohon bisa tumbuh di Uranon? Itu nggak bisa, Bu. Eden itu tetap di bumi ini. Iya. Karena coba baca Kejadian 1 ayat 28, bahwa Tuhan itu apa? Membuat manusia itu untuk beranak cucu di bumi ini dan ditempatkannya di Eden. Kalau dibuat beranak cucu di bumi ini ditempatkan di Eden, berarti Eden itu di bumi, bukan di atas langit sana. Ya, gitu loh. Jadi pandangan yang mengatakan Eden itu bukan di bumi ini itu pandangan yang salah. Itu tidak alkitabiah. Eden tuh di bumi ini. Bahkan para ilmuwan mencoba memprediksi daerahnya ada di mana. Banyak yang mengatakan di daerah Irak. Disitulah Eden itu dulu. Kalau dilihat dari statusnya pengungkapan Abraham sebagai orang Mesopotamia, daerah sungai Tigris, Efrat, dan lain sebagainya. Gitu. Itu ada di sana. Tapi posisi sungai itu udah persis tidak diketahui karena pernah ada air bah yang mengacau balaukan skema sungai itu bagaimana. Tapi Eden itu ada di bumi ini. Ya, Iya. gitu. Pertanyaan ini sudah lama, tetapi saya benar-benar tidak ada waktu untuk membuat video. Menjawab pertanyaan, Eden itu ada di mana? Oke, Eden itu ada di bumi. Benar, pada mulanya Tuhan menciptakan Eden di bumi. Tetapi sekarang Eden tidak ada di bumi. Apa buktinya? Kalau sekarang saudara cari di seluruh bumi, tidak ada seorang pun yang akan menemukan Eden di bumi. Ada yang berkata, iya karena Eden sudah rusak pada waktu ada air bah. Saudara, kalau saudara mengatakan Eden itu hilang, Eden itu hancur, rusak karena air bah, saudara menghina Tuhan. Di Eden itu ada pohon kehidupan. Namanya pohon kehidupan, itu tidak bisa mati. Jadi sekalipun ada air bah, pohon kehidupan nggak bisa mati. Tapi apakah dunia ini menemukan pohon kehidupan itu? Tidak ada. Karena pohon kehidupan itu lambang dari Yesus sendiri, yaitu yang memberi hidup. Dan dikatakan Eden itu pada waktu Adam dan Hawa atau manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Mereka itu diusir dari Eden. Dan ada kerubim yang menjaganya. Ngerti sampai sini? Kalau Eden ada di bumi, dia lenyap dong. Eden itu kan dijaga oleh kerubim. Kalau begitu, waktu air bah turun, apakah kerubimnya terbang melarikan diri, kembali ke surga, atau terbang di atasnya air bah, atau kerubimnya ikut tenggelam pada waktu air bah datang? Terus pohon kehidupannya ikut hancur, tenggelam di air bah. Apakah begitu ceritanya? Saudara menghina Tuhan. Kejadian 2 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini Taman Eden nih, kemudian dijaga oleh para kerubim. Kerubim itu bukan malaikat biasa, saudara. Nanti saya jelasin. Dijaga kerubim untuk menjaga supaya pohon kehidupan itu
terjaga supaya tidak ada manusia yang masuk ke situ. Kok sekarang kena air bah? Berarti Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya. Dia yang memerintahkan supaya kerubim menjaga, Kerub itu kalau satu, kerubim itu kalau banyak ya. supaya Taman Eden itu tidak dimasuki manusia untuk menjaga pohon kehidupan. Ternyata kena air bah. Masa Tuhan kalah dengan air bah dan kerubim-kerubim ikut tenggelam atau dia melarikan diri? Kalau kerubimnya melarikan diri pada waktu air bah datang, itu namanya kerubimnya nggak taat, kerubimnya tidak bertanggung jawab sehingga dia melarikan diri. Ya, ngerti ya? Saudara harus tahu, Tuhan itu kalau berfirman, maka firman itu akan mengerjakan tepat seperti apa yang dia sampaikan, tepat seperti apa yang dia maksudkan. Jadi kalau itu dijaga, ya dijaga. Tapi pada kenyataannya nggak ada orang yang menemukan Taman Eden, kan? Karena memang Taman Eden sudah tidak ada di bumi. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, di Eden itu Tuhan hadir di sana. Di Eden itu ada kemuliaan Tuhan, ada kekudusan Tuhan. Makanya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia harus pergi dari Eden. Dunia itu diciptakan Tuhan di dalam dimensi ilahi. Ada di dalam dimensi rohani. Kudus, mulia. Belum ada dosa di sana. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia diusir dari Eden. Sehingga dunia ikut di dalam kegelapan karena yang punya otoritas adalah Adam. Karena yang punya otoritas adalah Adam. Di mana Adam jatuh, maka dunia ikut jatuh. Dunia ikut dikutuk oleh karena kejatuhan Adam. Tapi Eden tidak. Eden tetap ada di dalam dimensi ilahi. Makanya dijaga oleh kerub di sana. Kerub-kerub ini bukan malaikat biasa. Malaikat-malaikat seperti Gabriel, seperti Mikael dengan seluruh pasukannya itu melayani manusia, menjaga manusia, melayani Tuhan dan manusia. Malaikat-malaikat ini melayani manusia sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan bala tentara surga bahkan kita yang memerintahkan. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Malaikat-malaikat yang akan mengerjakan apa yang kau ucapkan. Tapi kerubim itu hanya melayani Tuhan. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 10-11. Ia atau Tuhan, Bapa Yahweh, ia mengendarai kerub. Lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Tuhan itu mengendarai kerub. Karena kerub itu selalu melayani Tuhan. Kerub itu berada paling dekat dengan Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur 18 ayat 10 berkata, ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Sekali lagi dikatakan, Tuhan kita itu mengendarai kerub. Kerub itu sebagai kendaraannya. Karena kerub itu selalu dekat dengan Allah. Hanya melayani Tuhan, nggak melayani saudara. Di dalam Mazmur 99 ayat 1, Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Dia duduk di atas kerub-kerub. Kerub itu adalah makhluk surgawi yang paling dekat dengan Tuhan. Mikael dan seluruh pasukan bala tentara surga sering Tuhan utus untuk menjaga anak-anaknya. Gabriel Tuhan utus untuk memberikan pesan dari surga. Tapi kerub, dia sangat dekat dengan Tuhan. Salah satu kerub yang jatuh adalah Lucifer. Lucifer itu paling dekat dengan Tuhan. Lucifer itu tempatnya dekat dengan Tuhan karena dia ditempatkan dekat dengan kerub. Makanya dia paling dekat dengan Tuhan. Kemuliaannya itu luar biasa. Nah, makanya karena di Eden itu Tuhan hadir di sana. Tuhan itu berjalan-jalan dengan manusia. Tuhan berjalan dengan Adam dan Hawa. Makanya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dan mereka sadar mereka telanjang dan mereka tersembunyi, dikatakan mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan. Dia langsung tahu itu suara langkah kaki Tuhan. Dia nggak berpikir itu suara langkahnya monyet, suara langkahnya malaikat, tapi mereka tahu itu suara langkah kaki Tuhan karena Tuhan sering berjalan di sana. Dan kenapa harus kerub yang ada di situ yang menjaga, bukan bala tentara surga, karena hadirat Allah di sana. Nah, Eden itu seperti potongan surga atau miniaturnya surga ada di bumi. Eden itu adalah surga yang ada di bumi. Makanya waktu manusia jatuh di dalam dosa, mereka harus diusir dari Eden karena ada pohon kehidupan. Maka Eden masih tetap berada di dimensi ilahi, tapi dunia mulai ada di dalam kerajaan kegelapan. Dunia jatuh dalam dosa. Alkitab berkata gelap dan terang tidak dapat disatukan. Makanya Eden itu nggak bisa ada di bumi. Karena gelap dan terang tidak bisa disatukan.
dunia ini gelap, dunia ini dosa, dunia ini najis, tapi Eden itu kudus. Makanya dia tidak ada di bumi. Kenapa nggak ada di bumi? Kenapa pada waktu malaikat memberontak kepada Tuhan, hari itu juga mereka terpental dari kerajaan Allah? Karena antara gelap dan terang tidak bisa disatukan. Lalu Eden ada di mana? Eden Tuhan bawa ke Firdaus. Kenapa kok ke Firdaus? Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa Eden tidak ada di bumi lagi? Karena dunia ada di bawah kuasa si jahat. Yang ada di bawah kuasa si jahat bukan cuma bumi, tapi dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Semua yang kita bisa lihat secara fisik, yang kita bisa sentuh, kita bisa jangkau. Kapan hari saya sudah menjelaskan bahwa surga itu ada 3 tingkat, Samayim 1, 2, dan 3. Di surga tingkat ketiga atau Samayim tingkat ketiga, disitulah Firdaus. Lalu dunia itu yang mana? Dunia itu adalah bumi, langit pertama, dan langit yang kedua. Surga tingkat 1 itu adalah di mana ada udara, batas udara, ada ozon di sana, ada burung-burung di udara, kita masih bisa melihat langit, kita bisa melihat pesawat-pesawat bisa terbang di sana, kita bisa melihat awan yang mendatangkan hujan. Itu di langit pertama atau di surga tingkat yang pertama. Di surga tingkat yang kedua Adalah luar angkasa. di situ ada benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, planet-planet yang lain itu ada di sana semua, hampa udara. Makanya manusia masih bisa menjangkau bulan, Mars, mereka masih bisa melihat bintang-bintang, mereka bisa melihat matahari, semua yang terlihat. Semuanya itu adalah dunia. Makanya Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu. Langit yang kita lihat, yang kita bisa lihat, semuanya akan berlalu. Tapi surga tingkat ketiga, di mana Eden berada, itu tidak ada di bawah kuasa si jahat. Karena di sanalah kerajaan Allah ada. Di surga tingkat ketiga ini sudah bukan dunia, tetapi sudah masuk di dalam dimensi ilahi atau dimensi kerajaan Allah. Makanya Eden sekarang ada di sana karena Eden masih di dalam dimensi ilahi, kudus, suci, ada hadirat Tuhan, dan ada pohon kehidupan. Makanya yang ada di Firdaus juga ada di Eden. Di Firdaus ada pohon kehidupan. Banyak, nggak cuma satu. Di Eden juga ada pohon kehidupan, tapi hanya satu. Di Firdaus ada sungai-sungai yang mengalir. Di Eden juga ada. Karena Eden itu seperti potongan surga ditaruh di bumi. Itu sebabnya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak boleh ada di sana. Selain karena ada pohon kehidupan, tapi karena kekudusan dan kemuliaannya, tidak bisa disatukan dengan yang najis dan dosa. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat itu di udara. Kekuasaan iblis adalah dari bumi sampai pada langit tingkat yang kedua. Sehingga seluruh dunia yang masih bisa kasat mata, itu semuanya ada di bawah kuasa si jahat yang kamu bisa lihat. Yang kamu tidak bisa hampiri adalah dimensi ilahi. Karena ada hadirat Tuhan di Eden, makanya yang ada di situ adalah kerubim. Kerubim itu Selalu dekat dengan kehadiran Tuhan. Sekali lagi, kerubim selalu berada dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan duduk di atas kerubim. Tuhan mengendarai kerubim. Kerubim itu tugasnya menjaga tempat-tempat yang kudus suci. Kalau Eden ada kerub, artinya kemuliaan Tuhan ada di situ. Dia tidak mungkin ada di bumi. Kalau masih ada di bumi, terus saudara katakan dia tenggelam dengan air bah. Salah saudara. Oh, Eden itu melayang-layang, nggak nampak. Nggak bisa. Dunia ini cuma ada 2 dimensi. dunia fisik dan dunia roh. Terus dunia roh. Dunia roh pun ada 2. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kalau Eden itu adalah terang karena ada kemuliaan Tuhan, di bumi nggak mungkin karena dia di dimensi ilahi. Dunia ini kan tadinya dimensi ilahi, tapi karena manusia jatuh dalam dosa, makanya dia ada di dalam dunia kegelapan. Karena dunia jatuh dalam dosa, Maka dunia berada di bawah kuasa kerajaan gelap. Eden tidak mungkin masuk dalam kerajaan gelap. Dia tetap ada di dalam dimensi ilahi. Maka dia ada di surga tingkat ketiga. Karena surga tingkat ketiga itu adalah batasan yang ilahi. Bumi, kemudian langit tingkat pertama,
Di situ saudara masih ada udara, kemudian tingkat kedua, tingkat kedua, itu ada benda-benda langit, ruang hampa udara, atau luar angkasa. Ini kan dunia. Kuasa kegelapan di sana. Di langit ketiga, itu adalah dimensi ilahi. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana kalau bukan Tuhan yang menarik kita. Bahkan di dalam terjemahan Septuaginta, bahasa Yunaninya Eden. Kalau di dalam bahasa Ibrani, Eden di bahasa Yunaninya adalah paradeisos atau paradise di bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesia adalah Firdaus. Sekali lagi dalam terjemahan Septuaginta, Eden itu bahasa Ibrani. Eden diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu adalah paradeisos atau paradise atau Firdaus. Jadi sama enggak? Sama, tapi ada perbedaan. Eden itu seperti potongan dari surga yang Tuhan taruh di bumi. Makanya Tuhan hadir di sana. Seperti miniaturnya surga. Yang ada di Firdaus ada di Eden. Eden juga disebut sebagai taman Tuhan. Disebut juga sebagai taman buah-buahan. Disebut juga taman Allah, taman buah-buahan, tempat kebahagiaan. Itulah Eden. Zaman dulu, kerajaan-kerajaan Persia itu selalu punya taman. Raja itu punya taman, tempat raja beristirahat, Tempat bersantai. bercengkrama ada di situ. Makanya Eden itu adalah tamannya Tuhan. Sehingga Tuhan bisa bercengkrama bersama dengan anak-anak Tuhan. Bersama dengan Adam dan Hawa. Makanya sekarang Eden ada di Firdaus. Sekarang pohon kehidupan ada di Taman Firdaus. Dulunya ada di Taman Eden. Kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itu sebabnya waktu saudara meninggal, saudara ada di Firdaus. Makanya rumah-rumah saudara disiapkan Tuhan di Firdaus. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu di ayat yang ketiga berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemanapun dia berada. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan salah satu orang yang disalib bersama dengan dia, salah satu penjahat yang disalib bersama dengan dia, Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus, yang artinya hari ini juga engkau bersama-sama aku di Eden. Itu sebabnya yang Tuhan pernah perlihatkan kepada saya, di Firdaus ada taman, ada jalan-jalan emas, ada buah-buahan, ada segala macam buah-buahan. Salah satunya Robert Layarden pada waktu umur 8 tahun, Tuhan bawa ke surga dan dia makan buah-buah yang ada di sana. Dan di sana saya melihat pantai, itu pantai dari danau. Di sana ada telaga, ada bukit-bukit dan sebagainya. Makanya di Firdaus tidak membosankan. Jadi Eden ada di mana? Di bumi dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena sebenarnya dunia ini dulu semua ada di dimensi ilahi. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, semua masuk di dalam kuasa si jahat, keluar dari dimensi yang ilahi. Tapi Eden karena dijaga oleh Para kerub, dia tetap ada di dimensi ilahi. Itu sebabnya dunia jatuh. Dia yang harus menyingkir bersama dengan Adam dari Eden. Kalau saya gambarkan ini dunia di dalam dimensi ilahi, di dalam kekudusan dan kemuliaan Allah. Di sini ada Taman Eden, di sini ada pohon kehidupan. Disinilah Tuhan hadir. Ini adalah Taman Raja atau Taman Allah atau Taman Tuhan. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia terusir dari Eden. Di sini dijaga oleh para kerub. supaya ini terjaga. Karena terang dan gelap tidak bisa disatukan, maka bumi yang harus menjauh bersama dengan Adam. Dunia keluar dari hadirat Tuhan. Eden tetap ada di dimensi ilahi. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itu dia saudara video tanggapan dari seorang pendeta yaitu Deborah
tentang khususnya apa yang disampaikan oleh Elia Myron yang mengatakan bahwa Taman Eden itu ada di bumi. Ya, betul, itu dulu. Dan sekarang tidak ada lagi karena mungkin ya disebabkan oleh bagaimana dimusnahkan oleh air bah itu sendiri. Dan kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Deborah bahwa uh, sangatlah tidak masuk akal kalau Taman Eden yang mana di dalamnya kerubim ya berjaga-jaga atas taman itu bisa hancur karena air bah, itu tidak masuk akal. Karena kerubim itu adalah malaikat yang begitu dekat dengan Tuhan dan secara khusus diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga Taman Eden itu. Dan kerubim ini adalah malaikat ya yang begitu bertanggung jawab dan malaikat juga yang benar-benar kuat ya saudara-saudara. Dan itu sebabnya sangat masuk akal seperti yang disampaikan oleh Pendeta Deborah bahwa bumi ini dan juga segala yang ada di dalamnya sedang ada dalam kuasa si jahat karena dosa. Itu sebabnya maka Taman Eden itu yang adalah di sana ada kekuasaan Allah, yang di mana di sana ada pohon kehidupan, ya itu terpisah dengan dunia ini. Artinya apa? Dalam kuasa ilahi, ya Taman Eden itu ada, itulah dinamakan dengan Firdaus. Itu sebabnya kalau kita baca bahwa di Taman Firdaus seperti yang pernah dijanjikan oleh Yesus kepada seorang yang ada di sebelah kanan yang mengakui dosanya. Yesus jelas berkata, hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di Taman Firdaus. Dan kalau kita baca Taman Eden dan juga Taman Firdaus, ada kemiripan. Bagaimana di sana ada sungai kehidupan dan bagaimana di sana ada buah atau pohon kehidupan. Dan itulah saudara, seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Deborah, bahwa Taman Eden itu tidak ada lagi di bumi, tetapi dibawa ke langit tingkat ketiga atau disebut dengan Firdaus. Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita tentu yang percaya. Bagaimana dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan di sana aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itu sebabnya kita, marilah pertahankan iman kita kepada Yesus agar kita juga memiliki rumah nanti di Taman Firdaus itu sendiri seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar, komentar yang bijak, dan juga tentunya komentar yang memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.